Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bana dia cantik. Aduh. Aduh. Bana pria cantik. Bana pria cantik. Ya ampun. Saya nahan ketawa ya, Bang. Aku juga nahan ketawa loh, Per. Iya, badannya mau dengar suara air Kak? Mau. Ya, Wah, coba. Ya Allah. Kok bisa gitu? Sumpah nih, semua yang ada di sini kalau langsung denger dia, aduh gila. Apalagi pakai mic ya. Iya. Soalnya Ya aku ampun. berpengalaman langsung denger dari orang. Benar dia nanti datang ya tanggal 1 insya Allah kalau Allah izinin. Di Goa. Di mana? Di Goa. Oh, oke, Goa, insya Allah ya. tempatnya Dik doang. Oh iya. Makasih loh diundang. Lagi dong. Apa? Sambil nunggu ya. Iya. Musik dari mulut dan dari hati. Masya Allah. Aduh. Sip. Ya, mainkan. Aduh, gak ngerti lagi dah. Guru. Yap. Ya ampun kerennya Ferry, udah nggak ngerti dia mau ngomong apa. Berapa. Tepuk tangan ya. Ya, sambil Ini nunggu ya. Bang Ferry dengan beatbox itu ibarat Om Beben dengan jazz. Wah, Papa Bang Dame dengan apa? Tasawuf gitu. Nah, itu bertemu. Gitu. Iya, bertemu Allah katanya langsung dengan itu. Banadia dengan yoganya ya. Nah, Aduh. Keren banget Ferry deh. Saya belum kenal ada Miss Yer, ada Taufika, ada Aulia, Masya Allah nih. Ini teman-teman Suaguru ya, Bang Dame sama Pak Arif ya. Insya Allah. Mohon maaf ya, Insya Allah ini yang saya lakukan hanya untuk menghibur dan mencairkan suasana aja Insya Allah. Ya. Oh, makasih Ferry. Ya, sama-sama. keren. Oke, kita masih nunggu sebentar. Arif mainkan dong gitar satu. Sukses ya Ferry. Rip gitar apa gitu. Kasih not ini. Aduh, gitar lagi nggak ada di sini. Coba bisa sih diambil. Ambillah bentar, kasih not dikit. Gitu. Oke. Ya, bismillah. Ya. Ferry itu juga jago itu, Nat. Dia bikin komik, animasi. Oh, oke. Jadi, kalau dibuat satu cerita-cerita, dia bisa visualkan dalam bentuk komik. Oh, jadi cerita apapun ya? Apapun ya, Fer, bisa dibuat komik. Ada teman-temannya yang dia kumpulin. Keren. Ya, Bang Dame, ini insya Allah kita lagi ada bikin program ke Jepang, mohon doanya juga. Kita lagi bikin animasi. Bismillah, kita mungkin bisa
ada project ke sana, terus aku yang bikin untuk video promonya, untuk animasinya. Jadi memang Jepang kan sangat menghargai karya ya, Masya Allah. Memang berawal dari membuat, ya mungkin mengkaryakan teman-teman lah. Jadi Mbak Nadia juga insya Allah kalau mau ngobrolin masalah yoga, saya juga mungkin sambil belajar tuh apa sebenarnya, apa bedanya yoga dengan zikir gitu. Seru juga tuh. Mau buat komiknya tentang yoga, lucu loh. Ya lucu. Mungkin belum ada di dunia itu Bang Dame. Mungkin bicara tentang yoga, lalu ada sang holik di situ, lalu dianimasikan, Masya Allah itu. Mungkin the first in the world maybe yang ngomong tentang orang Indonesia mungkin. Ya saya kepikiran begitu juga. Ayo Fer ngobrol. Silah. Ayo Rif, mainkan Rif. Apa mau kita featuring Rif? Yang kemarin. Iya, itulah nggak jelas. Bagus, Rip, bagus. Tadi bossa novanya mantap juga tuh beatnya. Iya, Arif yang sharing kan. Kita ngobrol-ngobrol. Mbak Nadia ajak ke Zamra itu. Ya. Nanti, insya Allah. Ajak semuanya, kita kumpul di sana insya Allah. Kalau Allah izinin memang kita ketemu ya Bang. Ya, amin. Bismillah. Aku tergantung Bang Dame aja deh. Karena dia itu ada ini nih, Bang, ada Gilang. Juga ini penunggang kuda itu. Gilang. Tuh. Oh iya. Gilang. Dari gambarnya kan. Mana orangnya sih nggak ada suaranya. Halo Kak. Kamu naik di mana? Bubur Kak. Cibubur? Iya. Oh nggak di Jakarta? Dia itu psikolog, Nat. Oh, kapan psikolog? Praktek. Kamu lagi ngambil psikologi kan, Gilang? Iya Om, baru semester 4. Oh, semester 4. Ya. Sama. Okay. Kuliah di mana? Yasri ya? Iya di UPI, Kak, dekat rumah. Kapan-kapan main ke Pamulang ya kalau di Jakarta. Ya Allah Kak. Boleh. Oh, iya. Kabarin ya. Hah? Siap Kak. Ya. Aku udah follow IG-nya kok. PSC, Kuda Pamulang. Enggak, follow IG-nya Kakak. Aku juga follow deh. Aduh, kakak jadi nggak lakuin. Ntar gue cari dulu. Udah sih, udah di follow back kayaknya deh. Udah ya? Oh ya udah, alhamdulillah. Oke, good. Oke, kita mulai. Oke, boleh ya. Oke, ya. Silakan teman-teman yang buka videonya yang berkenan, silakan Bang Arif. Oke, seperti biasa kita memulai dari keheningan karena bahkan dalam teori kosmologi modern pun Big Bang dimulai dari ketiadaan. Yuk, kita hening.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Kembali lagi, halo semuanya. Ya. Selamat malam. Dan nggak tahu, kayaknya belum mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat lahir batin, atau dalam bentuk lain mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita masih bisa mengalami Ramadan itu ya. Bahkan setelah Ramadan telah lewat gitu. Karena kita bisa mengambil core hikmah dari Ramadan itu sendiri. Tanpa harus Ramadan kalender berlangsung. Oke, kita kembali lagi setelah Ramadan, setelah Lebaran. Di sini kita kelas epistemologi sudah pertemuan yang ke-8, alhamdulillah. Dan ini sebuah berkah lah ya, bisa terus berjalan dan ada aja yang dengerin gitu. Ini ngomong apa sebenarnya kita ini, ada aja yang dengerin, alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, bukan karena perjodohan, itu tidak akan terjadi. Secara sederhana, selalu mungkin aku akan melakukan ritual awal-awalnya secara definitif, detail, lama-lama semakin simple aja ketika menjelaskan apa itu epistemologi. Epistemologi secara sederhana adalah ya ilmu, tentang pengetahuan. Tapi apa yang dimaksud pengetahuan itu, itulah yang menjadi apa ya, motifnya kenapa ada epistemologi. Jadi epistemologi itu bertanya tentang what does it mean to know? Apa maksudnya kita mengetahui sesuatu itu? Bagaimana aku bisa dengan bertanya apa yang dimaksud mengetahui, pertanyaan-pertanyaan yang konsekuen darinya adalah bagaimana aku memastikan bahwa pengetahuanku benar, atau bagaimana aku bisa yakin, bagaimana aku menghapus keraguanku. Karena itu penting sekali, karena dengan keyakinan kita punya dasar untuk segala hal. Itulah yang paling penting di abad ini sebenarnya, bukan dari kata-kataku ya, dari kata-kata para pemikir hebat. Kita semua perlu prinsip, kita semua perlu apa yang tidak bisa berubah, pilar-pilar. Nah, itulah pengetahuan. Untuk mengquote dalam bukunya Knowledge and the Secret, Said Hussein Nasr mengatakan, to know means therefore ultimately to know the supreme substance, which is at once the source of all that comprises the objective world, and the supreme self which shines at the center of human consciousness, and which is related to intelligence as the sun is related to its rays. Jadi mengetahui itu pada dasarnya adalah, bahkan pada akhirnya, mengetahui substansi yang paling utama, substansi yang supreme, yang darinya semua dunia objektif bahkan subjektif itu berasal. Ibarat matahari menyinarkan sinarnya, cahaya-cahayanya. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang kita alami, yang kita ketahui itu sebenarnya tidak lain hanyalah pancaran dari pengetahuan sejati itu. Makanya tadi hubungannya dengan sinar matahari dengan mataharinya. Bukankah ini momen yang pas untuk membahas ini? Karena tanggal 26 ini terjadi gerhana bulan. Bagi yang tahu, ya, bagi yang dengar beritanya, terjadi gerhana bulan. Apa maksudnya gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan
bulan. Jadi artinya bayangan bumi itu terproyeksi ke bulan. Jangan-jangan ini bisa kita gunakan sebagai analogi, gitu. Kita sebagai bumi, lalu sang sumber ilmu pengetahuan adalah matahari, bulan adalah objek-objek yang terpisah dari kita. Jangan-jangan di dalam setiap objek itu ada pancaran, ada bayangan dari diri kita sendiri gitu. Kalau ada yang bisa diambil dari pelajaran-pelajaran yang sebelum-sebelumnya, epistemologi 1 sampai 7, ya ini selalu ada yang baru lah ya kita dapat ya. Bahwa ujung-ujungnya pengetahuan adalah penyatuan subjek dan objeknya kan. Bagaimana aku bisa melihat di dalam bulan bayangan diriku? Bagaimana aku bisa melihat ya itu tadi bayangan bumi pada bulan. Kenapa? Hanya karena ada matahari. Jangan lupa mataharinya itu. Oke, kayaknya itu aja pengantar dariku. Waktu dan tempat, ya apalah waktu dan tempat itu, dipersilakan kepada Bang Dame. Ya, terima kasih Bang Arif. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir. Mas Ferry sudah menghibur tadi, teman-teman yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, in the name of God, the most merciful and compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang hadir di forum Suaguru ini, kita bersyukur malam ini kita bertemu. Mudah-mudahan malam ini kita bisa dapat percikan hikmah yang terus terasa, yang terasa dalam diri kita. Rasa hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam hidup kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bang Arif, mengulangi tadi, diulang-ulang terus tentang epistemologi. Dan saya ingin berbagi ke teman-teman pentingnya epistemologi. Epistemologi itu seperti kacamata yang kita pakai untuk memaknai apapun. Saya ulangi, epistemologi itu seperti kacamata yang saya pakai untuk memaknai atau melihat segala sesuatu. Jadi how to know things. Jadi kalau ada orang meminta saya, ini ada Mbak Intan juga ada di sini. Halo Mbak Intan. Jadi kalau ada orang nanya saya, apa sih sebetulnya neraka? Apakah benar ada alien? Apakah benar apa itu jin? Terus bahkan kita tanya, Tuhan itu apa? Gitu kan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kita. Nah, sebetulnya pada waktu kita bertanya itu adalah undangan untuk mengetahui. Gitu. Jadi kalau kata satu guru, seorang pemikir, Sachiko Murata, mengatakan akal bertanya, hati menjawab. Ini penting nih. Mudah-mudahan ini jadi satu jargon atau quote yang kita pakai seumur hidup. Akal itu memang akan bertanya terus, ini apa, ini apa, pertanyaan ini apa gitu. Nah, yang menjawab ternyata hati gitu kalau gitu. Nah, pada waktu orang bertanya tentang objek-objek yang ingin diketahui lebih teliti, itu biasanya teman-teman aku ajak dialog dulu. Kita pakai kacamata apa nih? Pakai kacamata apa? Nah, kacamata yang kita pakai itu ada namanya, kalau secara umum kan kacamata dogmatis. Karena agama mengatakan itu ada, ya udah kita percaya aja. Sebetulnya jujur pengetahuan kita itu taklid kan, kita terima aja gitu. Nah, terus juga ada kacamata mulai lebih intelektual yang teliti, yaitu kacamata di situ salah satunya indera. Saya mengatakan mengetahui api karena saya lihat gitu. Saya mengetahui api itu panas karena memang saya merasakan gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan yang tidak terlihat oleh panca indera gitu? Ya kan? Ya kan? Jadi misalnya kayak orang nyebut jin, ya Bu Aini ya jin. Ini ada nggak sih jin itu dan apa itu jin? Nah, kita kan menduga-duga. Jadi ada epistemologi dari perspektif dogma, ada epistemologi dari perspektif filosofi. Nah, diantaranya adalah
indrawi ya Bang Arif, terus ada rasio. Nah, tapi sebetulnya ada lagi perspektif yang disebut spiritual atau tasawuf. Nah, disinilah nanti kita mau bicara tentang pengetahuan yang hakiki atau yang sakral gitu. Ya. Orang kebanyakan menganggap pengetahuannya udah benar hanya gara-gara lihat di teks gitu. Oh kan ada di Quran, ada di teks, masih ada. Tapi seperti apa adanya itu gitu loh. Sampai sekarang pun banyak orang bertanya, beneran nggak sih neraka itu ada? Atau neraka itu apa? Jadi ternyata Mbak ini pengetahuan kita tentang neraka waktu SD, SMA, kuliah, sampai sekarang itu mengalami evolusi makna. Bahkan misalnya pengetahuan kita tentang misalnya seseorang lah gitu. Kalau saya suka contoh itu ustadz tertentu. Oh dulu dia begini, gua kagumin. Begitu dia poligami, berubah gitu jadinya. Gitu. Begitu ustadznya poligami, ya nggak bisa dipercaya tuh gitu. Atau dulu ada di salah satu TV, dia itu menyampaikan suatu motivation gitu kan. Wah menurut ini gini. Begitu dia konflik pada siapa gitu, jangan kutip-kutip udah nggak benar. Jadi ternyata kita nggak dewasa melihat pengetahuan itu gitu loh. Jadi ini siapa yang ngomong nih gitu kan? Padahal Imam Ali pernah mengatakan jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihat apa yang dikatakan. Tapi kenyataannya kita sangat melihat siapa yang ngomong gitu. Ya enggak? Iya. Jadi Imam Ali mengajak kita dewasa, meskipun dari mulut seorang munafik, katakan gitu kan sudah satu radikal itu. Meskipun dari seorang munafik, kalau itu kebenaran ambil gitu loh. Tapi kenyataannya kita ngelihat siapa yang ngomong gitu loh. Saya juga kadang-kadang Bang Arif, wah pokoknya dibilang Bang Dame, oke lah gitu. Padahal saya lihat kamu belum ngerti kok yang gue omongin, kamu masih dogmatis pada apa yang kukatakan. Bahkan dulu Rip sama sahabat dulu namanya sahabat saya, kalau kita lagi ngasih training Mbak ini, Bang katanya, kita bohongin orang aja orang percaya ya. Aduh. Iya kan? Itu kerjaan motivator ya. Iya, dan bisa juga kerjaan seorang habib, seorang kiai. Iya. Kita ngomong bohong aja orang percaya gitu loh. Nah, karena itulah kita adakan di Sua Guru ini, kita hormati siapa yang ngomong, tapi kita mengalami satu proses internalisasi ngolah. Nah, itu nih. Makanya kan dikenalkan ada self-inquiry, ada filosofi gitu loh. Jadi kita mesti mulai belajar dewasa. Ini gue udah tahu belum sih ini persis? Bagaimana saya memastikan pengetahuan saya benar gitu? Gitu ya, apapun gitu. Nah, disitulah kita adakan forum ini. Jadi mungkin pertemuan-pertemuan diadakan Sua Guru ini, teman-teman akan mulai merasa, oh, gue mulai berjalan ya. Tapi kalau orang lain belum bisa menerima apa yang kita pahami, hormati juga. Gitu ya, Mbak Rodiah ya. Nah, malam ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat penting dalam epistemologi. Ini awal-awal kan kita pernah bahas what is knowledge kan? Sederhananya mulai terbiasa teman-teman. Knowledge itu kan ada yang diketahui. Apa yang diketahui itu kita sebut aja objek pengetahuan, the known. Jadi ini namanya pengetahuan ataupun cara pandang. Ada siapa yang mengetahui itu subjek pengetahuan. Subjek yang mengetahui ya. Subjek pengetahuan. Nah, ketika pengetahuan adalah saat yang mengetahui, subjek mengalami yang diketahui. Jadi saya tahu api, Rip, karena memegang api. Saya tahu kopi, saya mencicipi kopi. Jadi ini sengaja ditebelin, mengalami itulah pengetahuan. Oke? Jadi mengalami adalah pengetahuan. Nah, cuman selama ini kan orang terbiasa mengalami yang indrawi. Gimana dengan mengalami yang absolut yang tadi dikutip Arif? Gimana dengan mengalami yang tak terbatas? Jangan-jangan orang bilang sebelum alam semesta ini ada teori Big Bang, itu pengalaman imajinatif, ya kan?
Jangan-jangan waktu Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet, itu boleh jadi spekulasi imajinatif. Ya kan? Tapi kita terima dulu, apalagi itu sudah disepakati sebagai sains gitu loh Bang Arif. Modern science gitu kan. Itu kita, nah itu yang terjadi. Karena itu kita harus terus-menerus meneliti pengetahuan kita. Nah, ini ada objek ya, ada subjek. Nah, ini sementara ini kita buat ini terpisah ya, objek dan subjek terpisah. Nah, pengalamannya itu yang disebut pengetahuan. Nah, ini udah kita bahas. Nah, malam ini kita mau share ke teman-teman namanya Saintia Sakral atau ilmu yang sakral gitu. Nah, terus terang referensinya ini kalau teman-teman ini buku bagus Magnus Opumnya Sethusson Nasser, Knowledge and the Secret gitu. Nah, ini beliau ya, beliau. Nah, saya mau ajak teman-teman yang hadir di sini kembali kepada ilustrasi yang pernah disampaikan di sini. Ini semakin diulang-ulang semakin tajam gitu ya. Dan selalu ada yang didapat, itu yang Selalu penting. ada yang didapat ya. Jadi nah, gimana Bang? ya, meskipun udah ke-8 selalu bisa menjadi yang pertama. Itu menjadi prinsip. Oke. Nah, terus dulu ya. Jadi kita manusia merenung ya, merenung. Nanti tema kita tadi Saintia Sakra ya. Oke. Di mana sebetulnya ilmu yang sakral ini posisinya gitu ya. Kalau mau menyelami lebih detail nanti pelan-pelan kita buka teks-teksnya Knowledge and the Secret gitu. Kalau ada anak-anak muda seperti Arif yang mendalami ini luar biasa nih, ini betul-betul jadi penyelamat peradaban tuh. Karena era sekarang dia pikir dia mengetahui hanya dengan Google gitu loh. Sebetulnya baru nemu informasi loh. Belum lagi yang di Wikipedia itu diralat gitu, diedit gitu kan bisa kan. Jadi referensi kita apa? Ya kan? Jadi kita sering begitu. Bahkan kadang-kadang kita nggak terlalu percaya apa yang jadi beritanya WHO mengenai COVID gitu. Jadi yang gue percaya yang mana? Kalau dalam situasi begitu. Apakah ketika orang banyak mengatakan itu benar, itu jadi kebenaran? Ya kan? Orang banyak mengatakan begitu. Apa itu mutlak jadi kebenaran? Nah, itu perlu kita teliti. Nah, ini satu upaya membuat teman-teman jadi lebih detail dan pas gitu. Bisa dipakai ini dalam dimensi apapun. Material reality itu badihi min udah jelas. Oke, nggak perlu berpikir. Pokoknya material reality itu kan ada kan, ini tangan gitu kan. Cuman kalau saya tunjukin tangan bagi teman-teman itu imajinal atau virtual gitu. Ya kan. Jadi harus sadar juga. Jadi kalau saya sebut tangan ini material reality ketika saya di kamar gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang saya tunjukkan virtual reality. Virtual gitu, virtual reality. Okay? Tampak sebagai tangan. Iya, tampak sebagai tangan. Oke. Nah, ada imaginal reality ya apapun yang terbayang di benak kita. Sementara gitu ya. Jadi apapun yang tampak di benak kita itu disebut imaginal reality. Material reality. Jadi Tuhan di mana? Apa di imajinasi saya? Apa dia ada fisiknya? Yang kita tahu kan cuma rumahnya, itu pun Ka'bah ya. Yang kita tahu kan rumahnya. Dan di mana gitu kan? Itu pertanyaan. Nah, disinilah kita bersyukur ada orang-orang suci yang menyatakan ada spiritual reality. Dalam bahasa Arab itu namanya adalah wujud ya. Wujud. Jadi kata-kata wujud ini, tapi begitu jadi bahasa Indonesia Bang Arif, ini menjadi kata-kata yang sangat turun maknanya. Lebih tepat sebetulnya wujudnya pohon, wujudnya pulpen, wujudnya batu, lebih tepat sebetulnya mawujud batu gitu ya. Bagi teman-teman yang belum terbiasa harus dibiasakan. Jadi wujud itu adalah ada yang sesungguhnya yang nggak pernah tidak ada. Kalau mawujud itu nampak ada gitu. Jadi mawujud itu adalah appearance gitu. Mawujud itu apa bahasa Indonesianya Bang Arif? Coba. Nggak tahu. Mawujud coba. Kalau penampakan orang Indonesia punya pemahamannya sendiri penampakan apa. Jadi hantu gitu Mbak Redua. Jadi
Sebetulnya tubuh kita ini adalah maujud. Maujud. Menampil sebagai body. Terus sekarang ada menampil sebagai wajah di Instagram gitu. Iya, itu maujud lagi tuh. Menampil di imajinasi, ya kan? Ya. Kalau kita kesal sama orang, Mbak Rudiah, itu kan maujud di imajinasi kan gitu. Ya enggak? Ya kan? Jadi banyak orang nggak terbiasa dialog-dialog begini. Gue kesel sama dia. Kamu kesel sama siapa sih? Dia tidur ngorok. Kamu sebenarnya kesal sebetulnya apa yang hadir di imajinasimu kan? Oh iya ya. Iya, kok gue nggak bisa tidur mikirin dia. Iya, ngapain lu begitu? Nah, itu saya sedang ngomong sama akalnya tuh. Jangan-jangan setan itu juga yang nongol di pikiran kita secara spontan gitu. Tapi, nah kalau Menarik versi tuh. Indonesia, ada pocong, ada hantu, ada kuntilanak, ada uka-uka. Kalau versi bule beda kan? Jadi sesuai culture-nya juga, formulasi atau personifikasi yang disebut evil atau satanic. Tapi bagi para pecinta setan itu apa? Ketika aku tidak sadar terhadap hakikat. Nah itu para pecinta tuh. Para pecinta memaknai setan itu ketika aku tidak menyaksikan kasih sayang Tuhan. Nah kan beda lagi tuh definisinya. Kira-kira ya ketika saya dalam peristiwa itu tidak menyadari kasih sayang Allah, nah itu setan tuh gitu. Jadi setan ini mengalami evolusi makna. Nah sebenarnya apa setan itu? Nah itu kita diskusikan pelan-pelan. Nah, ya, realitas material, imaginal reality, di mana Saintia Sakra? Itu pertanyaan kita Bang Arif ya. Di mana Saintia Sakra? Nah, kita mulai dari yang mudah. Nah, apa yang ada di imajinasi kita boleh disebut knowledge, benar nggak Arif? Oke. Kalau kemarin kan kita sebut tasawur. Oke. Tasawur itu simply mean perception. Dengan segala derajatnya, dengan segala otentitasnya. Jadi apapun yang kita sebut knowledge itu adalah imaginal reality. Clear ya teman-teman ya? Oke. Pokoknya ada di imajinasi lah. Di imajinasi. Mau suka kalimat imajinasi atau batin, boleh juga. Oke. Teman-teman akrabnya apa? Batin, imajinasi. Karena nanti imajinasi itu ada bahasa Arab aslinya itu sebutnya khayal. Khayalan. Bahasa Indonesia juga ngacoin tuh. Nah, khayal ini dalam bahasa Arab Mbak Rodiah, begitu turun ke bahasa Indonesia jadi ngayal. Nah, ngayal yang dimaksud ini sebetulnya mirip dengan ngelamun. Kalau bahasa lainnya itu fantasi gitu kan. Berfantasi. Lagi berfantasi itu bayangin cewek gitu, bayangin pangeran, boleh dong kan gitu. Tapi kalau Nabi punya imajinasi apa isinya? Nabi bilang saya ngelihat orang di surga. Nah, makanya Nabi bisa menceritakan di surga itu ada bidadari. Ya kita kan mereka tuh. Sebenarnya maksudnya Nabi dengan bidadari itu apa sih gitu? Itu kalau yang mati itu cowok Mbak ini. Kalau yang mati cewek, ketemunya apa? Bidadara. Nah, jadi itu mesti kita teliti pelan-pelan. Itu pentingnya epistemologi. Jadi terus-terusan kita selidiki sampai kita nanti ketemu Saintia Sakra. Waduh, pengetahuan yang sakral, suci dan clear gitu. Jadi kita masih rendah hati, apa yang kita tahu selama ini baru suspicion. Sementara aku anggap benar. Gitu. Tapi itu pegangan dulu. Kalau di Hindu namanya upadesa. Oke, ini dulu. Kita kan taunya rumah Tuhan itu Ka'bah dulu Mbak Rodia. Oke, Ka'bah dulu. Atau paling banter kalau kita nggak bisa ke Ka'bah, masjid deh gitu. Tapi sebenarnya masjid itu emang rumah Tuhan. Jangan-jangan bangunan. Itu kan bangunan sebetulnya. Kalau dia masjid, dari sisi bahasa, sajadah, yasjudu, masjidan. Tempat sujud. Sebuah tempat yang membuat kita merasa nothing, sujud. Nah loh, di Quran dibilang, seluruh alam semesta ini adalah sajadah. Gitu. Nah itu, ya kan seluruh alam ini sajadah. Menarik. Apakah kamu lihat, apakah kamu sudah menyadari seluruh alam ini sajadah? Atau yang kita tahu saja dari Tanah Abang gitu kan. Jadi
Kita udah pernah bahas juga peranan bahasa ya sekilas ya. Lapas, mafhum, misdak, terus atbi ya, wujud. Gitu udah pernah kita bahas. Lanjut ya. Jadi simply mean mau pakai kata imajinasi boleh, batin. Nah di sini sebetulnya knowledge. Nah, kalau kita teliti teman-teman, ya sekali lagi ini pengalaman kita menyaksikan api, ya candle ya gitu. Nah pada saat kita bisa experience of fire, maka secara otomatis pengalaman itu tersimpan di sini, iya nggak? Ini kita sebut RIP knowledge 1, boleh juga tuh. Akalnya aktif, apa? Menyimpan tok. Oke. Jadi apapun yang kita alami itu jadi pengalaman. Oh aku tahu, maksudnya aku pernah ngalamin. Karena disimpan. Disimpan. Oke. Kalau dia sudah amnesia, kok nggak tahu ya? Gitu. Amnesia itu berarti dianggap tidak punya pengetahuan. Karena blank. Nah, jadi pengetahuan pertama itu adalah dari pengalaman indrawi, ini image. Cuman gini teman-teman, kalau kita pakai kata image berarti kan gambar. Tapi maksudnya di sini Mbak Aini termasuk nyobain soto gitu. Kita nyobain soto pakai lidah kan kerekam tuh. Kenapa kita balik lagi ke tempat soto itu? Karena kita pernah nyobain. Atau ada yang nyeritain. Tapi nggak tahu satu saat ada teknologi lagi Bang Arif. Bagaimana ada soto enak. Kalau gambar kan bisa kita simpan di teknologi. Suara juga ya kan. Ini kan Ya, dialog kita ini bagaimana kalau soto enak. Ada nggak teknologi yang bisa nyimpan gitu. Belum ada sampai sekarang. Aroma juga belum bisa disimpan kan Bang? Iya, olfaktoris itu. Belum bisa sih. Belum bisa. Belum ada Bisa. teknologi yang bisa nyimpan. Tapi imajinasi? Nah, itu anehnya. Nah, lebih Hebatnya. canggih. Bisa. Memori kita mampu menyimpan. Kalau kita antusias banget pengen ke tempat soto itu udah kerasa duluan di lidah. Nah, ada kerasa. Iya. Nah, yang real yang mana? Soto yang material apa soto yang diimajinasi? Aduh, ini dia seru nih. Iya. Makanya kan kadang orang itu suka senyum sendiri. Kenapa ya? Karena dia bisa memasuki realitas imajinal so real buat dia gitu. Ya. Jadi jangan disepelekan ini kalau diulang-ulang. Siap, siap. Nah, jadi image ini bisa seluruh indera ya, seluruh indera. Oke. Suara juga kan. Kenapa kita bisa menyanyikan lagu Ebi, lagunya Eric Clapton? Karena dia kesimpan. Bahkan notnya, intonasinya kesimpan Mbak Rudia. Kayak apa ya, kori-kori itu kan, ketika dia ulang lagi, itu karena memang sudah tercetak notnya. Semakin sering diulang-ulang, semakin mudah dikeluarin. Nah, di situ pentingnya repetition. Repetition, repetition, repetition. Subscribe. Jadi jangan menganggap remeh diulang-ulang. Karena mengulangi itu membuat dia tercetak. Nah, clear ya. Ini pun kalau kita elaborasi bagus. Nah, ini masih datang dari pengalaman indrawi, teman-teman. Ingat ya, kita membahas saintia sakral. Jadi the degree of knowledge. Nah, apapun yang sudah tersimpan di khayal kita, itu mulai kita olah Bang Arif. Akal mengolah. Kalau tadi kan akal aktif menyimpan. Kalau ini akal aktif mengolah. Hasilnya apa? Knowledge 2, dia jadi notion, sebuah ide. Definisi mentah. Menurut gue, kita create meaning. Nah, ini namanya itibar. Tapi secara partikular. Nah, masing-masing individu dengan keterbatasan akalnya itu punya kemampuan akal aktif mengolah sendiri. Ini juga sendiri knowledge. Kalau ini kan nyimpan tok. Kalau ini udah mulai ada daya mengolah. Nah, disinilah mulai akal aktif mengolah, menganalisa. Menghubung-hubungkan ya.
hubung-hubungkan. Ini logika nih. Tapi tukang sayur ya beda ngolahnya. Orang pemain saham beda lagi tuh. Yang menguasai makroekonomi beda lagi. Kayak apa ya? Logika personal kalau bisa dibilang apa ya? Apa? Paradoksi. Individual logic boleh dibilang. Individual. Individual logic. Ya. Logika menurut tukang beca, logika menurut filosof, itu ada digrinya juga gitu. Apalagi kalau Sunya Nyusup patah hatinya Mbak Rudia. Patah hati punya logika sendiri tuh. Intervensi. Gitu. Nah, di sini kita sadar pasti beda-beda opini. Jangan-jangan yang disebut fatwa MUI, itu Nyusup tuh. Ketuanya kayaknya ngasih intervensi dia. Nah, gitu Iya, ya. itu dia sulit. Nah, ya. Jadi kalau kita misalnya beda-beda dalam mendefinisikan, mengkonklusi, mengambil kesimpulan terhadap sebuah fenomena, itu saling menghormati. Ini belum Saintia Sakra, guys. Belum. Belum. Ya, belum. Masih belum. Jadi kadang-kadang Mbak ini kalau ada orang, menurut gue begini. Saya diam aja. Oh iya. Ya, oke. Jadi kegeeran dia merasa dia udah ngerti. Dia nggak apa-apa juga. Perjalanan. Tapi kalau dia rendah hati, jalan terus melakukan aktif akalnya, dia akan menemukan knowledge yang ketiga, ya ini definisi logis Bang Arif. Di sini menemukan makna hakiki dari universal. Di sini akalnya aktif tapi mempertemukan akal individu dengan akal universal. Cirinya apa? Kalau di knowledge 3 ini sudah mulai bertahan dari dulu. Oke. Makanya universal. Universal. Jadi universal, akal aktif. Nah, di sini itu sudah mulai sejalan dengan apa yang kenyang. Ini yang disebut sudah terjadi proven ya, tasawur yang sudah diverifikasi. Jadi pengetahuannya itu terverifikasi. Nah, Aristoteles itu ngumpulin nih banyak banget. Ya, semuanya dari dia itu. Ini pun belum Saintia Sakra. Ya. Nah, lalu bila orang itu makin matang berpikir logik dan terhubung dengan universal logic atau disebut akal semesta, maka di situ dia mulai mahir intuisinya. Nah, ini akal intuitif, boleh dibilang gitulah. Akal intuitif, Rif. Oke. Jadi makanya kan kalau orang tiba-tiba gampang ngerti itu sudah nomor 4, Rif. Cepat banget dia ngerti gitu. Orang kini ngerti karena mahir. Akalnya sudah intuitif. Nggak perlu nganalisa lama-lama, langsung dapat. Udah install. Langsung dapat. Cuman persoalan berikutnya, Rip, menjelasin ke orang gitu yang masih belum itu harus turun analogi, pakai perumpamaan. Ya. Tuhan itu gimana ya, Bu? Kata seorang anak 6 tahun. Mana yang ngomongnya? Ibunya pakai, kamu tahu monster nggak, Nak? Ya, segede monster lah. Nah, sebetulnya salah. Cuma dia harus pakai jembatan gitu. Neraka itu gimana ya, Nabi? Gimana ya? Itu ada orang kayak dicincang apa gitu. Padahal itu tidak mungkin fisik. Oke ya. Nah, ini terjadi di ruang imajinasi yang merenung. Nah, sampai kemudian kita mulai dapat pengetahuan inspiratif atau ilham. Ini para filosof atau sages, orang suci. Ini mau nggak mau akalnya pasif, Rip. Ketika akal pasif yang ini butuh puasa, Rip. Suhrawardi, Rip. Ketika dia menulis buku Hikmah Isroke, dia puasa dulu 40 hari.
Nah, saat dia puasa itu, dia siap menerima ilham. Sebetulnya teman-teman, kita puasa Ramadan itu agar kita sampai ke sini loh. Nah, di sini mulai ada bau-bau Saintia Sakra nih. Pengetahuan yang sakral. Inspirasi. Apakah orang awam bisa sampai sini? Kalau batinnya bening bisa. Nah, menyampaikannya bagaimana itu urusan lain. Tapi bisa loh orang dapat ilham. Bisa, sangat bisa. Nah, di sini modalnya tulus. Rendah hati. Ada silentnya nih. Nah, baru di sini revelation, wahyu. Sederhananya, knowledge adalah wujud. Itu. Ini yang dibilang oleh Syed Hussein Nasr. Pada mulanya adalah Satchit Ananda. Oh ya, the Realitas. beginning was the reality. Apa? Eh, Being. Iya. Oh, being, knowledge, and bliss is one. Nah, disinilah sebetulnya pengetahuan itu adalah kehadiran Tuhan. Nah, gitu teman-teman. In the beginning, reality was at once being, knowledge, and bliss. Di sini juga apa namanya? Ada nih sempat di ini ya. Coba baca. Ya, itu tadi yang barusan gue baca. Okay, in the beginning, reality was at once being, knowledge, and bliss. The Satchit Ananda of Hindu tradition. Ya, gitu. Kalau dalam Al-Quran, dalam Islam, hikmah, kudrah, hikmah, dan rahmah. Iya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, knowledge and its desacralization. Jadi dunia modern itu telah memisahkan antara wujud, pengetahuan, dan cinta gitu. Makanya kan orang yang belajar sains kalau tidak ada Saintia Sakra, Rip, itu ujungnya ateis, Rip. Makanya teman-teman, kalau teman-teman di sini yang punya anak sekolah di Cornell University atau di Amerika, saya suka ketemu tuh Bu Aini. Begitu dia belajar sains, biologi, tapi perspektifnya sains modern, bukan Saintia Sakra. Makin tinggi ilmunya, dia makin ateis. Dan dia tidak menentramkan dia. Akhirnya dia ketemu orang yang ekstrim beragama, akhirnya jadi ekstrim. Dia tinggalin semua tuh Cambridge, Cornell. Dari ujung ke ujung gitu. Dari ke ujung gitu. Dari kiri ke kanan ujung langsung. Iya. Nah, gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah ada Syed Hussein Nasr yang menjaga peradaban. Ya sebenarnya di Hindu, di Islam itu sebetulnya ada itu, Saintia Sakra itu. Dapat ya teman-teman. Jadi kalau kita belum terlalu nyambung dengan pengetahuan dari kitab suci, hormatin dulu. Kita perlu berproses sampai kita dapat presentnya. Karena Saintia Sakra itu ini. In the beginning reality was at once being, knowledge, and bliss itu satu. The Satchit Ananda of the Hindu tradition. Di Islam, kudrah, hikmah, dan rahmah. Which are among the names of Allah in Islam. Jadi pengetahuan itu adalah kehadiran nama Tuhan, Rib Allah. Makanya terus terang nuzulul Quran itu hadirnya Tuhan di hatimu. Lailatul Qadar itu adalah hadirnya Tuhan. Aku dan Tuhan itu sudah lebur. Itulah deril pengetahuan. Nah, modernisasi telah memisahkan itu. Nah, kita mau kembali ke situ. Makanya di sini malam ini ya saya ingin share ke teman-teman. Ya ini kan, nah jadi Saintia Sakra adalah, Saintia Sakra itu berada di jantung tradisi atau agama-agama yang sudah ribuan tahun. Nah tapi kita jangan lagi memahami agama pakai kesadaran yang kedua ini, Rip. Kita mesti rendah hati sampai kita nanti disingkapkan pengetahuan spiritual itu ke kita. Satchit Ananda spiritual
relation. Jadi Saintia Sakra itu apa? Ma'rifatullah. Nah, kalau kita sudah mengetahui sang absolut itu, kita lebur nggak berbeda dengan dia, kembali ke fitrah namanya, Lailatul Qadar namanya, maka kita akan mengetahui dengan dia. Kita mengetahui dengan dia. Gitu ya. Jadi, kan kalau di dogma agama kan, pengetahuan itu jauh gitu. Sebuah satu gitu. Nah, kalau di sains modern, dipisahin. Nah, sekarang kita mau ke jalan tengah tadi itu, Bu Intan itu pernah saya Oke. di jalan Jadi tengah. jadi Gimana? kalau kalau ya kalau agamanya secara dogmatis itu pengetahuan seolah-olah kayak fungsinya cuma regulatif aja istilahnya. Maksudnya Iya. dia berfungsi untuk kita terus berupaya ke sana terus aja. Kalau sains modern kebalikannya justru memang secara sadar mereka pisahkan. Secara sadar mereka pisahkan. Jadi tujuannya adalah ya kenapa kita pisahkan atau kenapa pertanyaannya kan menjadi gitu, kenapa kita pisahkan di awalnya gitu in the first place atau kenapa kita melihatnya dia sekedar regulatif? Kenapa bukan iya juga tujuan gitu loh. Apa? Ontologis ya kan langsung Iya. terjadi. Iya. Gitu. Jadi paling tidak dari diskusi malam ini teman-teman jadi ada satu pandangan yang lebih detail, elaboratif bahwa kita semua itu berkesempatan juga untuk mendapatkan pengetahuan Saintia Sakra ini, ya. Oke, terusin dikit ya Bang Arif ya. Ya. Ini sebetulnya ya ini kemudian coba baca lagi Bang ini. And in that now, which is the ever present in the beginning. Jadi selalu pengetahuan being dan itu selalu ya seperti awalnya. Knowledge kemudian continues to possess a profound relation with the principle and primordial reality, Oke. which is the sacred and the source of all that sacred. Ya. Jadi teman-teman sekalian, dari dulu sampai sekarang pengetahuan itu seperti itu, kita kayak terlempar ke games, ke Jumanji-nya Tuhan gitu. Jadi kita ini kayak terlempar ke Jumanji, dan kita mau kembali kepada pengetahuan yang sakral itu. Ya, kalau mau diterusin dikit, nah ya kan, coba baca lagi Bang. Through the downward flow of the river of time and the multiple refractions and reflections. Okay. Of reality upon the myriad mirrors of both macrocosmic and microcosmic manifestation. Knowledge has become separated from being and the bliss or ecstasy, which characterizes the union of knowledge and being. Bahkan dalam penjelasannya, kayaknya Syed Hussein Nasr juga tidak bisa keluar dari apa ya, terminologi fisika juga kayaknya. Ada refleksi, reflection, ya kan? Iya. Mirror gitu. Jadi digunakan sebagai itu. Ini terus terang kalimat yang dua ini, paragraf ini perlu, ini sedang diulas juga satu saat kita bahas ya teman-teman. Malam ini sebetulnya mau menjelaskan, oh Saintia Sakra itu di situ tempatnya gitu. Itu tuh malam ini gitu. Nah, tapi sebetulnya dua paragraf ini bagus banget diteliti. Nah, kalau mau tulisin lagi dikit nih, baru kita nanti ke fase berikutnya. Coba Knowledge has become nearly completely externalized and desacralized, especially among those segments of the human race which have become transformed by the process of modernization. And that bliss which is the fruit of union with the One, and an aspect of the perfume of the sacred, has become well nigh unattainable and beyond the grasp of the vast majority of those who walk upon the earth. Nah, jadi teman-teman sekalian, poin yang mau disampaikan di bagian sini, Syekh Hussein mau menyampaikan bahwa pengetahuan yang kita kenal sekarang ini sudah mengalami reduksi Mbak ini. Jadi dia desakralisation namanya. Kayak kalau di Jawa kan dulu menari itu persembahan Mbak. Dulu menari itu adalah beribadah. Sekarang menari itu jadi pertunjukan entertain. Nah gitu. Itu namanya desakralisation.
maaf ya, sholat itu sebenarnya persembahan untuk Tuhan, betul nggak? Ya. Tapi akhirnya jadi kayak robotic expression gitu. Kenapa? Karena desacralization. Kalau teman-teman perhatikan kajian-kajian yang saya share, itu mengajak teman, ritual ini sakral loh. Makanya kan kadang soal ajan itu undangan gitu. Ingat ya, kalau kita mau tahu desain dia sakral, pengetahuan yang sakral, which is itu the person of God, memberitahu kita, itu ada di jantungnya agama-agama. Jadi mutiara itu ada di situ baru dia. Nah, oke, boleh jadi kita tidak secanggih para pemikir, tapi dengan ketulusan kita, kebersajaan kita, dibuka ke kita bisa. Buat kita aja. Menerangkannya bagaimana Mbak Eni, ya diam aja. Saya aja sekarang sulit menerangkannya. Saya aja kesulitan menerangkannya. Saya kesulitan. Nah, paling yang mau coba saya bagi di sini, ini ya, mungkin teman-teman pernah saya kasih ini, ya. Ya, saya coba ini supaya kita dapat pengalaman sentia sakral. Ini jangan kita baca nanti boring. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini jisim kina ini kan mengetahui melalui empiris, ya betul nggak? Ya. Nah, di diri kita itu ada soul. Di sini ada akal individual aktif, betul? Ya. Kita creating meaning, benar? Benar Nafsu, ya? Benar. oke, nafsu. Ya, Ya, ya. spekulatif Jiwa, kan? ya. Oke. Itibari tadi. Nah, di akal intelek ini kita mulai akal universal bertemu akal individual, finding meaning. Oke. Ya. Kalau kita tidak mempuasakan ini, kalau dalam masa puasa, ini nggak aktif gitu. Jadi akhirnya itu sebabnya di bulan puasa kan ini kita puasakan, benar nggak? Supaya kita tahu kan, kita sadar, alert terhadap kebutuhan tubuh kita. Nah, kemudian ini kita puasakan nafsu, sehingga kita mulai mengenal personality kita. Biar naik. Nah, baru naik lagi sampai kemudian kita di sini akal al-munawwarif. Akal al-munawwar itu sudah hening, damai, akal siap menerima ilham. Mutakin namanya. Jadi kalau mau tahu gimana proses kita untuk bisa mendapatkan sentia sakra, ya berpuasa. Jadi nggak heran kalau Surawardi bilang, kalau mau baca buku saya, puasa dulu 40 hari, 30 hari. Jadi benar dong di dogma Mbak Aini, kalau kita puasa 30 hari, moga-moga dapat nuzulul Quran. Masya Allah. Ya. Jadi selama ini puluhan tahun kita puasa, nggak dapat sentia sakra. Karena kita mesin puasanya. Kayak robot. Nah, oke, Ramadan kali ini sudah pergi, tapi kita terus berproses untuk menjaga takwa itu. Jadi ada possibility bagi kita untuk siap menerima ilham. Makanya di sini dikatakan, kalau sudah akal al-munawwar, Bang Arif, akal yang bercahaya ya. Bukan akal-akalan kan ini nih. Kalau ini akal yang apa? Akal universal bertemu akal individual. Nah, di sini kita menemukan fitrah diri kita yang sejati. Ternyata itulah divine name. Itulah knowledge and being, Rip. Jadi sebetulnya pengetahuan yang sebenarnya itu adalah di fitrah itu. Nah, yang dari sini ini, yang tadi kita buat gambaran di atas itu, proses berpikir mengetahui. Sampai kemudian kita mengalami alif, lam, mim. Knowledge itu boleh dibilang gitu, Rif. Zalikal kitabullah. Tidak ada kebuat di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang mutakin. Oke. Iya. Jadi sekarang kita bisa paham kalau orang itu tidak state of soul-nya tidak mutakim, maka pengetahuan dia itu masih spekulatif. Ya, sekali-sekali dia menemukan pengetahuan yang universal. Tapi kalau yang
Saintia Sakra itu bagi batin yang sudah mutakin. Nah, ini kalau kita elaborasi jadi ini udah pernah kita bahas ya. Ada pengetahuan fisikal, imajinal, intelektual, divine name, zat, dan seterusnya. Kira-kira gitu teman-teman yang bisa di-share di sini. Mudah-mudahan kita jadi ada satu proses untuk pelan-pelan kita bisa layak, siap menerima Saintia Sakra. Kalau dia Saintia Sakra, teman-teman, itu akan selalu sama di setiap zaman dan tempat. Jadi Nabi Musa mengalami Saintia Sakra. Nabi Ibrahim mengalami Saintia Sakra. Nabi Nuh, Plato, Aristoteles misalnya. Kemudian Lao Tzu. Bahkan bisa juga ya Ibu Rodia, Mbak Aini. Oh, ini yang dimaksud ilham gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau Bang Dami gimana? Karena sudah tahu proses ini teman-teman. Kalau saya bingung, ya takun dulu Rip. Puasakan fisiknya, jangan didominasi oleh kebutuhan fisik, appropriate aja. Puasakan nafsunya, sehingga kita tidak nyinyir, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling jago. Baru akalnya aktif, lalu kemudian kita memahami pola pikir secara jernih, lalu ini kita puasakan, baru kita banyak tenggelam dalam keheningan. Di situ kita menemukan inspirasi mengalir. Itu namanya Saintia Sakra. Jadi pengetahuan itu pada akhirnya adalah pengetahuan ilahi Tuhan. Nah, gimana cara menyiapkan diri? Puasa. Udah dapat ya, Mbak Rudia. Kan dapat ilham. Kan dikit-dikit. Anggap sajalah itu nuzulul Quran. Kenapa? Hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan, kan? Sahru Ramadan allazi unjila fil Quran hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Di masa kamu meramadankan diri itu, di situ diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu kan speak of God kan, bukan bukunya kan? Ah, iya. Kalau disebut Al-Quran di situ, maaf, bukunya itu namanya mushaf. Oke ya, bukunya itu namanya mushaf. Nabi Muhammad nggak lihat bukunya. Nabi Muhammad ngelihat kitab itu gitu. Dan kitab itu bukan buku. Knowledge, itulah Saintia Sakra. Cirinya apa? Nggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang mutakin. Ya, jadi mudah-mudahan ini jadi satu kayak framework ataupun gambaran buat kita semua. Oke, Bang Arif, saya kira itu dulu untuk mengantarkan diskusi. Mari sama-sama kita berjalan bersama. Jangan takut-takut untuk sharing atau bertanya. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menarik banget ya. Saintia Sakra ini, ya yang menarik juga dalam bukunya ya, Knowledge and the Secret itu, bahkan semua, kalau memang pemahaman kita tentang the secret, the sakral itu adalah the being, knowledge, and bliss itu sendiri, penyatuan mereka, ya semuanya kan dari situ. Semuanya dari situ. Jadinya semua bentuk knowledge yang kita dapat sekarang, seperti dari kedua spektrum yang paling kanan, yang paling kiri, yang sains modern ekstrim-ekstrimnya yang membuat ateis, dan juga yang religious fundamentalis yang membuatnya ekstrim gitu. Pada dasarnya semuanya dasarnya itu di Saintia Sakra gitu. Ini ada kata-katanya nih. Today modern man has lost the sense of wonder, which results from his loss of the sense of the sacred. To such a degree that he is hardly aware how miraculous is the mystery of intelligence.
of human subjectivity as well as the power of objectivity and the possibility of knowing objectively. Man is oblivious to the mystery that he can turn inwardly upon the infinite world within himself and also objectifies the world outside, to possess inner and subjective knowledge as well as knowledge of a totally objective order. Jadi bukan hanya yang subjektif, tapi yang objektif juga berasal dari yang sacred. Bahkan keberadaan modern science dan juga fundamental religious fundamentalis itu akarnya di sacred itu kan. Jadi sebenarnya mereka berdua itu nggak bisa ada tanpa sakral ini. Aku juga tadi baru dapat, menarik banget, dan aku kayak merasa bodoh gitu. Baru sadar apa artinya, kenapa para filsuf, para saintis, dan para apapun itulah ilmuwan, ya itu menarik tuh, kata ilmuwan itu berarti yang ingin ilmu kan. Nah, apa itu ilmu? Coba tuh tanya ke para ilmuwan. Kalau nggak bisa jawab, I'm sorry to say. Oke, lanjut. Nah, apa yang mereka katakan selalu, knowledge is always about being sebenarnya kan. Knowledge itu, pengetahuan itu pertama selalu, ada yang mengetahui, itu aku yang ingin tahu, terus yang diketahui, objek yang aku ingin tahu. Nah, prosesnya, pertemuan keduanya itu knowledge, artinya knowledge mediasi, yang memediasi kan, atau ada juga pandangan knowledge tentang api adalah representasi dari api itu di dalam imajinasiku. Artinya being api harus ada di dalam pikiranku gitu kan, ada di dalam subjektivitasku. Nah, anehnya sejak Immanuel Kant yang melahirkan modernisme juga gitu, bahkan tercerminkan pada fisika kuantum bahwa Anda tidak bisa menghitung posisi at the same time juga menghitung momentum. Artinya realitas itu sendiri ada defisiensi, ada kekurangan. Itu kan aneh, jangan-jangan kita sendiri yang buat kekurangannya. Karena kita selalu melihat knowledge itu sebagai mediasi, sebagai representasi yang misdaknya. Kalau yang biasanya kalau bahasa kita kan ada lafaz, ada misdak, ada mafhum, ada misdak gitu kan. Lafaz itu adalah api, aku mengucapkan api. Misdak adalah ya realitasnya. Terus mafhum adalah pikiranku tentang api gitu, segala definisinya, membakar, bercahaya dan lain-lainnya gitu kan. Apakah pengetahuan itu mafhumnya gitu loh? Itu tuh aku baru dapat tuh. Maksudnya knowledge itu mafhum atau misdaknya. Yes. Okay. Ternyata paling tinggi adalah ketika knowledge itu adalah being. Kenapa? Karena yang diinginkan para filsuf, para saintis, para pemuka agama, ilmuwan, itu ingin mencari knowledge yang juga being gitu loh. Yeah. Tapi sejak Immanuel Kant, sejak interpretasi Copenhagen-nya Niels Bohr, kayak menjauhkan being, tapi selalu mereka mengandaikan adanya being itu di dalam knowledge-nya. Jadi clear banget sekarang bahwa kita harus selalu humble, bahwa knowledge itu pada mulanya adalah dengan being juga gitu. Kita sendiri yang memisahkannya. Makanya tadi kalau being kan mengalami ya. Makanya true knowledge adalah pengalaman. Knowledge, being. Itu baru sadar loh aku. Yeah. Benar-benar baru sadar kenapa knowledge itu adalah representasi dari being. Jangan-jangan dengan memformulasikan knowledge sebagai representasi being, itu sendiri kita salah lagi. Ya. Knowledge itu sendiri harus jadi being itu sendiri gitu. Ya. Itulah Saintia Sacra. Itu Saintia Sacra. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau saya coba uraikan apa yang disampaikan Arif secara bebas, jujur, teman-teman sekalian, seperti kita ambil contoh knowledge of love. Ya kan? Gua tahu cinta. Tidak, tadi kan sudah kita urai pelan-pelan. Sementara asumsi awal, pengetahuan itu apapun yang appearance in my imagination. Gue punya gambaran, definisi tentang love in my mind. Oke? Itu kira-kira ya. Tapi begitu diuraikan tadi dan Arif samping justru pengetahuan itu adalah being-nya gitu. Saat kita, saat bercinta itulah pengetahuan cinta itu sendiri.
Makanya dia menjadi sakral gitu. Ada yang menarik ya. Kadang kayaknya kita salah menyatakan cinta, pengalaman cinta itu jatuh cinta. Jatuh, harus jatuh dulu baru cinta gitu. Apa makna jatuh ini? Bahkan penglihatanku melihat keindahan senyumannya, terus bagaimana matanya berbinar, itu sendiri harus berada dalam cinta terlebih dahulu, baru bisa melihatnya. Jadi bukan karena aku jatuh cinta baru aku melihat dia sebagai keindahan. Aku cinta dulu baru bisa melihat dia keindahan. Nah, berarti Itu yang baru. bisa melihat keindahan adalah cinta itu sendiri kan? Love itself. Iya, ujung-ujungnya. Makanya mohon maaf ini kita coba jalan-jalan kepada formulasi yang selama ini populer, namanya making love kan gitu. Tapi orang batasi lagi itu ke fisik gitu. Jadi ketika cinta pada metafisiknya Satchit Ananda, beloved, lover and love itu nyatu, begitu dia turun refraction ke multiple form, itu menjadi ada Adam dan Hawa terpisah. Mereka baru bertemu di padang Arafah. Atau pengalaman insan manusia Laila Majnun, Radha Krishna. Pada waktu mereka di metafisik, mereka itu satu. Beloved dengan lover nyatu. Nah, begitu mereka turun ke dunia permainan, terjadilah desakralisasi. Itu ada hubungannya nggak dengan belief, gitu, faith? Bagaimana kita bisa memahami agama, kan selalu gitu tuh. Kalau ada orang luar, ateis lah misalnya, bertanya kepada pemuka agama, kenapa kamu percaya yang begini-begini? Maksudnya faithmu, kenapa kamu percaya kepercayaanmu? Ya, aku tidak akan bisa, mungkin biasanya gini, nggak tahu sih, ini jawaban yang hebat sih. Kamu tidak akan bisa mengerti kalau kamu belum bisa believe gitu. Jadi in order to believe, you must believe first. Jadi untuk kamu mengerti apa logika-logika dari rules-rules di agama kita, kamu harus believe itu dulu. Loh, bukankah harus cara untuk believe adalah mempelajarinya dulu? Loh, kok ini harus believe dulu gitu? Kita baru bisa mengerti arti aturan-aturan itu ketika kita percaya. Tapi ada yang bilang, oh kita harus ngerti dulu tuh aturan baru percaya. Ya kan, jadi itu kan, itu kan. Dua pendekatan kan. Ya. Jadi belief is seeing. Kan? Itu juga ada. Belief is seeing. Jadi karena aku percaya maka aku lihat. Tapi bisa juga seeing itu akhirnya jadi belief, jadi percaya. Gitu. Nah, tapi di sisi lain yang tadi dibilang itu, justru harus aku berpikir dulu, tahu makna-makna di balik Al-Quran itu, baru aku percaya. Sebetulnya gini, pendekatannya yang mana aja tidak apa-apa. Yang penting titik beranjak kita dari mana. Mau dari belief dogmatis dulu, kan ada belief taklid, percaya taklid, percaya karena paham, sampai belief itu sendiri adalah realization. Ya. Nah, jadi maksudnya malam ini paling tidak kalau dibuat dalam quote ataupun kalimat sederhana, ya, jangan underestimate sama apa yang diturunkan oleh agama dan revelation. Kalau kita belum nangkap, karena kita udah terlalu jauh dari kesadaran, dari knowledge Santia Sakra. Apa buktinya bahwa dari di jantungnya agama itu ada Santia Sakra? Dia bertahan ribuan tahun. Bahwa ada orang-orang yang egois, nafsu serakah, memaknai teks-teks suci itu keliru, bukan agamanya yang salah, gitu loh. Ya kan? Individunya yang belum nyampe. Jadi Saitusin Nasr mau menyampaikan karena beliau sudah di MIT, di Harvard. Dia kan ini, sains ini mau bawa kemana sih? Ujungnya nggak jelas. Progres. Udah mentok soalnya. Udah mentok. Fisika, geofisika. Akhirnya beliau ngumpul sama teman-teman jenius, ketemulah Desantilana. Kalian harus belajar filsafat timur. Disitulah kalian harus baca
buku The Crisis of Modern World katanya. Jadi teman-teman gitu. sekalian, yang selama ini kita anggap sebagai pengetahuan kita yang benar, sains ilmiah, teori ilmiah, itu ternyata menjauhkan kita dari sakralisasi. Coba deh tes gampang aja. Kadang-kadang makin dari ITB, dari UI, dari mana, makin canggih pengetahuannya, makin dia tidak meremehkan religion. Oh, tapi ada juga yang sebaliknya, justru mungkin karena mereka, mohon maaf ya nih, please, dewasa ya maksudnya, karena mungkin mereka sadar akan kenyataan ini, karena mereka pada saat mereka bernyemplung ke dalam sains modern, kayaknya mereka terlalu, justru mereka udah siap-siap nih pegangan banget sama agama gitu istilahnya. Jadi ya agamanya agama yang, mohon maaf, please, mohon maaf banget, kaku. Itu dia. Ada juga banyak soalnya justru di Indonesia kebanyakan gitu. Mohon maaf nih, mohon maaf. Tidak sejalan kan, Rip? Iya. Tidak sejalan. Jadi dia belajar fisika, sains, tapi di sini dia kayak terpisah. Dia jadi ritual, jadi jenggotan kayak gini. Radikal. Ya betul. Jadi almost, iya. Iya gitu Mbak Intan. Nah, saya Tusen Nasr menyampaikan kalau kamu punya perspektif, in the beginning was, wujud, kesadaran, dan itu nyatu. Nah itu. Buku itu kan memang betul-betul jadi magnus opumnya, dan itu dipresentasikan di forum ilmiah yang dimana sebelum-sebelumnya itu ada Einstein. Jadi itu teman-teman memang buku agak mumet, tetapi malam ini saya coba share ke sahabat-sahabat, agama dan sains yang saintiasa nggak pernah berpisah. Tapi Renaissance di abad 16 telah memisahkan antara agama yang sumber revelation, kitab, terpisah dari sains modern. Itulah peradaban kita sekarang. Nah, kalau mau lebih virtual atau teknologi lagi, makin pragmatis, postmodernisme. Jadi kebenaran bukan lagi apa yang direnungkan. Pokoknya untungnya ada nggak? Nah, gitu loh. Yang penting untung gitu. Kalau sudah anak-anak muda sudah berpikir, apa sih, ngapain sih ngomong-ngomong filosofi, yang penting untung nggak sih, ada duitnya nggak, nah, kayak gitu-gitu loh. Itu kan sudah berbahaya nanti. Nah, akhirnya mereka merasa hampa, ingin balik lagi kepada Saintia Sakra. Ya, jadi teman-teman sekalian, memang ini kita open discussion, kita coba explore, teman-teman coba nanti mudah-mudahan dapat berkah, sehingga jadi tahu, oh Saintia Sakra itu yang menyelamatkan kita. Nah, Arif itu termasuk yang mewakili anak muda yang melakukan perjalanan. Kalau kita dari awal itu paham Saintia Sakra ini, silakan tekunin fisika, nanti ketemu Tuhan. Iya. Tidak Heisenberg kan bilang gitu juga. Iya. Di permukaan fisika kuantum membuatmu ateis, tapi semakin dalam kamu akan menemukan Tuhan di dalamnya. Emang pokoknya generasi-generasi tahun 27, Niels Bohr, Heisenberg, Einstein, itu Pauli, kalau dibilang siapa sih? Aduh lupa namanya. Capra ya? Itu ya, para mistikus. Ya, Capra ya. Mereka itu ibarat mistikus gitu. Jadi Mas Arif ini luar biasa ya. Apa? Luar biasa kamu bacaannya. Wah. Kita udah tua kayak gini belum baca banyak begitu. Kita dengerinnya aja luar biasa. Cuman Bang Dame, saya boleh ikut ngobrol ya? Boleh banget. Oke, ini ngobrol, kita siapin kopi. Kopi. Enggak, maksudnya gini. Kita belum di sini luar biasa walaupun nggak banyak. Apakah kita sudah menyadari bahwa sebetulnya Quran yang buku itu adalah teks? Mushaf ya. Bukan dari terjemahan yang kita mengerti selama ini gitu loh. Ya kan? Jadi itu bisa ditafsirkan macam-macam, bisa didekati dari arti sufi, arti macam-macam. Jadi sehingga itu bukan the words of God yang hitam putih seperti itu. Itu yang membuat orang jadi kadrun gitu, sorry ya. Jadi ya betul kan? Jadi yang hitam putih begitu. Gimana? Correct me if I'm wrong, Bang Damne. Gimana? Ya, jadi Mbak Intan, seperti yang saya sampaikan ini, saya ulang-ulang nih yang ini. Ya, yang ini terus terang ini juga penggambaran yang
disederhanakan, mudah-mudahan ya. Sorry. Nah ini kan Mbak Intan ya. Nah jadi kita coba lihat knowledge 1 nih, knowledge 2, knowledge 3, knowledge ini 4, intuisi 5, 6 ya. Katakan begitulah 6. Kebanyakan orang waktu baca teks yang disebut mushaf itu, itu kalau di sini kan dia ngapal, betul? Habis loh dia kan. Ini kan memori minimal kan, dia hafal. Dan itu dipuja-puji. Oke, kita hormati. Nah, tahap awalnya dengan background kesederhanaan dan keunikan dia mulai memaknai teks. Ini nih. Definisi mental menurut gue, dia creating meaning. Dia ngolah sendiri. Ini banyak ngawur. Betul. Nah, dan beda-beda. Di sini, di Suaguru ini kita mau ngajak paling tidak ke nomor 3, Mbak. Iya. Nah, di nomor 3 ini kita mulai dewasa dalam memahami teks. Bahwa di situ ada kontemplasi yang harus ngerti bahasa Arabnya juga, harus logiknya tajam gitu. Kayak saya belajar logika itu lama untuk mulai mengurai teks itu. Ini sudah pemahaman yang logik gitu, Pak. Nah, yang selama di Indonesia itu belum nyampe ke sini aja belum. Betul. Sekali-sekali kita baca teks, kita dapat intuisinya, Mbak. Oh, kok dapat ya gue ngerasa gini gitu ya. Nah, sampai kemudian di sini inspirasi yang saya bilang tadi kita puasa, tiba-tiba kita penetrating, tembus ngelihat makna simbol-simbol itu. Saat itulah saya sebutkan zalikal kitab. Kitab itu bukan buku lagi. Jadi kalau ada kata-kata kitab di teks itu maksudnya bukan buku. Knowledge gitu. Jadi knowledge-nya itu apa? Yang dari Saintia Sakra. Apa itu? Tuhan ngomong sendiri. Uyu. Ngomong itu juga bukan pakai mulut. Present aja. Nah, gambaran zaman modern ini kayak download, Mbak. Kita download. Langsung kayak metrik. Jadi itu, pribadi Mbak. juga itu. Pribadinya itu bukan lagi individualitinya Mbak Intan. Tapi universal soul-nya Mbak Intan. I see. Oke. Nah, universal soul-nya Mbak Intan itu namanya adalah kalau di Islam itu yang kemuhammadannya Mbak Intan. Makanya kalimatnya disimbol alif, lam, mim kan? Alif itu akunya Allah, lam itu intellect of God, mim itu your heart. Jadi God speak to your heart. Itu Saintia Sakra. Nah, yang selama jadi terus terang Mbak Intan, kalau di Suaguru ini kan kita udah dulu sebelum online itu udah 8 tahun, itu sudah anak-anak udah tahu tuh. Quran yang diterima Nabi Muhammad itu katakanlah historis bukan buku. Bukan suara juga. Apa? Betul. The presence of God di dalam hatinya. Makanya ngedownload sekali langsung baru dikeluarin atu-atu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari gitu loh. Tapi masuknya itu sekaligus kenapa? Karena Allah. Jadi kalau boleh vulgar, Quran itu siapa? Allah yang hadir sebagai knowledge in your heart. Nah ini dialami para sufi, para wali. Tapi ketika dia ngomong kepada orang umum, dia lihat dulu tingkatan kesadarannya Mbak. Oh dia harus belajar hatam dulu. Dimencintai teksnya dulu, diulang-ulang dulu. Kayak di Tibet kan orang, jadi itu ada berkahnya juga. Iya. Seperti ibu Tapi saya. jangan berhenti di situ gitu. Jangan. Apalagi menjadi problem Mbak ketika sudah era terbuka ini banyak yang sotoy. Betul. Jadi mereka itu hanya main di sini nih 1-2 nih. 1-2. Jadi memang betul-betul bukan cuma teks Quran ya kitab itu ya. Bahkan alam semesta ini adalah the real kitab. Betul. Alam semesta ini. Makanya nggak heran kalau teks Quran itu sendiri banyak bicara misalnya kul a'udzu birabbil falak. Kan udah pernah kita bahas. Iya. Kenapa disebut robnya subuh?
Karena orang familiar dengan pengalaman subuh. Emang gimana pengalaman subuh? Zaman dulu ya, bukan zaman ada listrik. Zaman dulu ada kegelapan, gelap. Nah, kita butuh pendar cahaya. Jadi alam ini justru kitab yang hidup. Makrokosmos. Diri kita pun kitab yang hidup. Ya. Nah, saya sendiri ketika sudah mulai berbagi ke teman-teman di sini, harapannya mulai teman-teman mulai sering banyak ikro. Meneliti pengalaman sendiri, kalau gua sakit begini polanya, kalau gua mikir buruk begini, kita jadi membaca kitab yang hidup adalah yourself, your body, your imagination, your soul. Itu kitab. Nah, apa dong bahasanya kalau nggak pakai kitab? Jadi zaman dahulu kalau when you say kitab, itu maksudnya bukan buku, belum ada percetakan. Belum. Nah, ini pun makanya di Swaguru ini kita terangkan secara filosofi. Jadi kalau ada kata-kata kitab, di benakmu jangan anggap buku ya. Betul. Bahwa salah satu misdaknya kitab zaman sekarang buku, ya sekarang malah bisa YouTube. Bisa rekaman, recording ya kan? Iya. Malah lebih lengkap, ada intonasinya, ada visualnya. Try to say that to pengajian-pengajian. Nah, itu yang sebetulnya Mbak Intan. Makanya kan kadang-kadang kalau saya ngajari taklim itu kasih dulu perspektif. Kalau dia terus berarti ikut jalan. Kalau enggak ya udah, tinggal aja. Udah. Jadi makanya luar biasa saya bilang kan di sini. Nah, kalau kayak Arif, Mbak Intan, dia kenapa dia juga Arif disarankan mau belajar bahasa Arab juga karena memang bahasa Arabnya itu juga bagus mengikat makna-makna yang dalam. Oke. Satu kata ikro aja Mbak Intan. Ini kata ikro. Ini ya. Ini kan bahasa Arabnya nih. Ikro. Ini kan Arabnya. Ikro. Ini kalau diterjemah lateral meaning-nya kan baca. Kalau dimaknai baca, orang langsung maknanya orang awam kan baca teks. Yes. Padahal Nabi nggak baca teksnya. Berarti ikro ini apa? Observasi lah. Yes, bacalah alam ini. Observasi lah. Justru kalau kita pakai baca, nah observasi lah. Jadi itu sebabnya buku saya itu saya nggak kasih, saya tetap pertahankan teks Arabnya. Karena ikro itu melibatkan lihatlah dengan imajinasimu. Betul. To observasi dengan memorimu, observasi dengan perasaanmu. Nah, satu kata ikro itu menampung banyak makna. Jadi bukan read only, not read, but observe. Yes, observe inside and outside. Dengan apa? Dengan nama Rob. Gitu. Nah, ini kan harus memang Mbak Intan, memang yang bahas-bahas begini memang ada bakatnya juga. Iya. Ada namanya bibit bebet bobotnya juga, Mbak. Kalau misalnya bibit bebet bobotnya belum nyandak, yang penting dia manut ada yang benar. Benar. Ya, mesti ada bakat juga sih. Harus ada bakat dan juga cepat nangkep dia gitu. Betul. Dan ada ilham juga. Ya, otomatis. Ilham itu yang tadi dibilang itu. Kayak Einstein kan dapat IMC Kotlin kan itu. Mbak Tini kayaknya mau ngomong tuh Mbak Tini. Silakan semuanya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Gini, bisa nggak ya kalau jadi kalau ini saya kira-kira gini, setiap manusia diberikan kapasitas oleh Allah. Jadi Tuhan memberikan kapasitas yang berbeda pada manusia, sedangkan kitab Allah atau Al-Quran itu sudah sangat lengkap. Jadi kita masing-masing menyerap, bisa membacanya, bisa mengikrokannya berbeda-beda. Gitu kira-kira gimana tuh Bang Damek? Ya, itu juga masuk. Itu juga masuk. Tapi sekali lagi kalau kita nyebut Al-Quran, kita sulit memaknai, kita sulit keluar dari itu bukunya. Ya, maksudnya secara luasnya ya, kitab itu. Iya, kitab kan lebih enak disebut kitab kan. Kadang-kadang kitab itu disebut Al-Furqan juga. Disebut Al-Quran juga. Nah, karena itu bersabar teman-teman, kita mesti bersabar belajar itu.
Kalau disebut kata Al-Quran, apa sih yang muncul di benak? Kata kafir aja ya, kata kafir. Itu orang banyak awam memaknai non-Islam. Itu jauh panggang dari api itu. Secara definitif lateral aja, kafir itu tertutup. Ya, Tertutup berlapis-lapis kan? Iya. Nah, kembali kepada ekspresinya Mbak Eni tadi, kita itu kayak komputer itu kan ada 1 giga, kapasitasnya ada 200 mega gitu kan. Jadi saya melihat Arif di sini mempunyai kapasitas yang baik gitu kan, yang besar, sehingga dia lebih luas, dan kita nggak bisa juga menganggap remeh orang lain yang kalau menurut kita itu apa yang kalau bahasa itu sekarang kan kaduk segala macam, karena setiap orang diberi kapasitas yang berbeda untuk memahami, dan kapasitas itu diberikan oleh Sang Pencipta itu sendiri kan, gitu kira-kira Bang. Jadi Mbak Teni, bahkan forum Suaguru ini pun kita buat itu kan tadi aja undangannya sore kan. Iya. Jadi mereka yang gabung di sini berarti udah ready tuh, agak mumet-mumet dikit gitu. Siap. Ya, jadi kayak Mbak Rodia, Bu Aini, ya udah deh nanti dapat 1 poin nggak apa-apa. Karena kalau kita turunin lagi ngomong ini halal haram, ya nggak ada yang begini. Justru sebetulnya nih ya, ya forum Suaguru ini sebenarnya membuat anak muda. Ada sih kalau kita offline, Sebenarnya. ada. Tapi ini kok yang berdatangan yang bukan anak muda. Saya dalam hati gini Mbak Intan, nggak mumet nanti nih. Cuman kan asik gitu. Asik. Kalau saya ditanya, saya 15 tahun begini. Iya. Dan saya juga dari muda begini kok. Exactly. Nah, betul. Itu dan dia Mbak yang penting. Intan, saya coba turunkan ke anak-anak muda seperti Arif dari usia mereka 8 tahun. Ternyata nyambung. Sehingga ketika ada era virtual, mereka dengan mudahnya mengatakan, virtual itu kan virtual reality aja. Kenapa kita heboh dimaki-maki di Instagram? Ya kan yang dia maki-maki gambar gitu. Nggak perlu Mewujud nih, gambar. appearance, personality. Experience virtual gitu. Udah nggak zaman deh begituan. Nah, tetapi kenyataannya Mbak Intan masih banyak orang kan baper di situ. Iya. Malah zamannya sebenarnya kalau untuk anak muda. Betul. Jalan terus aja Bang Dame, biarin aja. Okay. Itu yang Mbak Teni ya. Jadi justru forum Suaguru ini itu dibuat itu. Dan kita bukannya reviewer juga. Ini kan nanti diupload di YouTube. Diupload di YouTube, nanti ada yang ulang-ulang. Banyak yang diulang-ulang. Saya pun lapas mafhum diulang-ulang karena orang karena gini aja nih, kita komunikasi itu lewat WA X, berantem di WA. Begitu kita salah ketik huruf besar, wah marahnya sama gue. Ya padahal sebenarnya dia karena ngetik huruf kapital aja, tapi udah salah makna gitu. Itu kan jadi kayak nggak dewasa kan? Ya. Makanya kadang kalau orang nanya, udah telepon aja deh karena biar ada intonasi. Betul. Nah, kalau nggak mudeng lu nggak ngopi deh kita ketemuan. Karena present itu penting. Ada satu lagi teman-teman. Kalau kita sudah ketemu sosok yang udah sentiasa, kita ketemu physically, dia belum ngomong kita udah berasa. Oke? Dia udah berasa. Dia sudah membawa experience kehadiran ketenangan. Jadi kita tidak sulit untuk mencerna. Ini materi ini sebenarnya berat teman-teman. Tapi kalau nggak di-share, ini jadi terkubur, tidak diakses. Ya, betul. Jadi mereka pun yang membuka ini kalau ada 10 orang, udah bagus banget 10 orang itu. 1 orang aja sadar, 1 provinsi udah bagus. Tapi saya comfortable banget yang begini. Justru keluar dari sini saya jadi males. Iya betul. Gimana tuh Rif? Biar kata gue tua, gue demen yang beginian. Masalahnya ini meeting cuma berapa jam. Satu ya, lagi orang beda-beda. Mbak Intan ya, satu lagi. Ya tadi kan di awal sebelum Mbak Intan masuk itu ada anak-anak yang main apa namanya dari Beatbox itu Beatbox, gitu. Bang Ferry. Bang Ferry. Dan forum gini juga pelan-pelan kita juga share di anak-anak yang suka musik, yang seni. Karena kalau dia main musik itu kan intuisinya dominan. Iya betul. Melalui intuisi atau mau dia nyebut insting.
Tapi kita perlu tambahin, ada loh sistematikanya. Ada sistematika filosofinya. Iya, iya. Jadi kunyah dulu intuisi itu. Iya. Teman-teman nanti tiba-tiba kamu clear ngelihatnya secara intelektual. Itu yang mau dikasih siswa guru juga. Betul, keren tuh. Mas Beben juga ada di grupnya nih. Ada, Mas Beben biasanya hadir nih, ada biasa. Makanya kan Mas Beben juga kuliah S2 filsafat lagi. Betul. Dia. Tadi dia say hello sama saya tuh barusan. Iya. Luar biasa. Ya, makasih Bu Intan, Mbak Teni. Silahkan. Oke, cukup Bang Arif. Ada lagi Kak? Ada lagi Mbak Aini? Kak Arif sih nggak ada habis-habisnya nih. Insya Allah Mbak Intan, Arif mau menulis buku, sudah banyak artikelnya, nanti mau dia terbitin. Iya, bismillah. Itu tulisan kamu luar biasa tuh. Waduh, yang Bang Dame kirim ke saya. Tentang puasa itu ya? Gak tahu tuh siapa yang nulis emang. Nah itu suka lupa ya? Iya. Automatic writing. Iya. Mbak Aini mau bicara sedikit? Oke, enggak ya. Oke, teman-teman terima kasih sudah hadir, sudah jam 10. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan malam ini kita jadi menghormati Sendia Sakra dan kita semua punya kesempatan potensi untuk dapat itu. Bila kita jujur, tulus, rendah hati, dan kita respect pada ajaran yang sudah diberikan oleh leluhur kita. Mudah-mudahan kita nanti dapat kapasitas pengetahuan itu. Cirinya tidak ada keraguan dalam pengetahuan itu. Menenangkan, clear. Itu yang disebut tagline kita. Apa itu pengetahuan sakral? Pengetahuan yang menenangkan dan menyelamatkan. Dan di era virtual ini, we need that. Kita butuh. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rip kasih closing sedikit. Oh, oke. Langsung foto dulu ya. Foto dulu apa? Ya udah foto aja. Aku nggak mau bicara lagi. Oke, gini. Yang mau bisa buka ini boleh buka foto. Aku kasih waktu. Hitungan 1 sampai 10. 1. Weh, ini nih, Pak, Bang Dame, Muhlis ini temanku nih. Weh, Muhlis. Halo Bro. Iya Bro. Iya. Anak fisika juga nih ya. Anak fisika juga. Iya, oke, alhamdulillah. Terus ya Muhlis ya. Iya, Pak. Abimanyu juga ya. Halo semuanya, mantap. Oke. Ini ada anak-anak muda. muda. Ini ada wajah-wajah baru. Oke. Iya. Oke. Ada lagi yang mau buka? Oke, kalau nggak ada. Good. 1, 2, 3. Ya, oke. Thank you semuanya. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan dan kalau mau lihat video-video sebelumnya aku kirim nanti ya YouTube-nya. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. I love you all. Terima kasih. I love you too.